Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau update progress Bitcoin after kemarin sempet testing ke level 120.000 plus ya. Hari ini kita balik main di bawah level 119.000. Jadi apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau kita lihat sekilas ya, pandangan saya teman-teman. Kayaknya market emang nungguin CPI ntar malam ya, rilis CPI untuk core CPI dan juga CPI atau inflation report. Tapi di sini saya ngecek pakai economic calendar ya di di internetnya Vietnam. Somehow keluarnya cuma core CPI ya, CPI-nya nggak keluar dan mungkin dirasanya nggak terlalu penting apa gimana, saya juga nggak ngerti nih, aneh aja ya. Tapi anyway, mungkin saya tambahin aja kali ya, kita lihat dari sini biar lebih biar lebih penting ya teman-teman, lebih penting ya, biar lebih lengkap. Kalau kita lihat year on year atau year over year untuk CPI atau inflation report yang akan dirilis pada bulan ini atau lebih tepatnya nanti malam untuk periode bulan Juli, itu ekspektasinya di konsensusnya di angka 2,72%. Ini berarti nggak berubah ya. Jadi kalau kalian ceknya itu di Trading Economics untuk kalian cari tahu seputar data tersebut, kalian bisa mampir ke sini ya, ke bagian countries, looking for United States. And then kalian klik ke bagian prices ya. Ntar kalian bisa lihat tuh di sini. Inflation rate-nya sebelumnya 2,7% dirilis itu untuk periode bulan Juni. Nah, yang ntar malam itu kan dirilis buat periode bulan Juli dan ekspektasinya di angka 2,7%. Jadi nggak berubah. Sama ya. Tapi core inflation rate-nya itu ekspektasinya naik dari 2,9% berpotensi bahkan menjadi 3,1%. Itu worst case skenario. Dan kalau misalkan benar angka inflasinya naik sampai 3,1%, ini sebenarnya akan berdampak ke pelemahan ekspektasi para pelaku pasar akan pemangkasan suku bunga The Federal Reserve pada bulan September mendatang. Jadi kita sekarang update ini, saya pengen tahu aja sih, berapa sih probabilitasnya gitu ya. Dan setelah CPI nanti malam, kira-kira dia akan berubah jadi berapa gitu. Sementara yang kelihatan target rate probability buat September 17 nanti, pertemuan ya tanggal 17 September nanti, 2 bulan lagi. Gak deh, 1 bulan lagi ya. 1 bulan 5 harian lagi, itu 84,4%. Ya, ntar kan kita lihat nih CPI nanti malam kayak gimana. Menurut saya bombastis, baru menarik ya, kalau tiba-tiba angkanya jadi di bawah 3%. Jadi katakanlah konsensusnya 3%, ternyata angkanya 2,9%. Nah, itu kayak, ini dia nih ya. Langsung confirm, saya sih cukup yakin di Jackson Hole Symposium nanti tanggal 25-27 Agustus, kemungkinan besar Jerome Powell akan ngasih bombshell-nya teman-teman, kayak bam, ini dia waktunya gitu ya, ini dia waktunya nih kita untuk pangkas suku bunga gitu September. Alasannya adalah karena dengan berbagai lika-liku tarif yang udah disampaikan oleh Trump juga, tampaknya udah nggak terlalu berdampak banget gitu kan terhadap kondisi daripada kita bisa bilang kondisi daripada si marketnya ya. Jadi apakah harga barang-barang naik, apakah import akan naik dengan signifikan? Tampaknya nggak terlalu gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu concern terkait dengan hal itu ya. Dan pada akhirnya ya nih, bahkan kalau kita lihat ya, ini update terbaru guys ya. Tadi pagi gitu, US melanjutkan untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Maksudnya continue. Maksudnya US ya mau untuk tetap open discussion ya dengan China terkait dengan tarif dagang ya, I guess gitu. China to suspend or halt non-tariff measures against US. Udah bagus banget ya. I think overall kalau kita lihat pada akhirnya sebenarnya ngarahnya ke sana gitu. Dan di sini kalau kamu cek ya, ini kan ada headline-nya juga nih teman-teman. Market pause ahead of key inflation data as investors eye Fed rate cut prospect. Ya, Wall Street refrain from making big bets ahead of a key inflation report, and the stock market rally slowed. Treasuries fluctuated. Dollar rose atau naik against the majority of major currencies. With earning season nearly over, investors are looking to economic data for clues and on whether the Fed will be able to cut interest rate in September or not gitu kan. Di S&P 500 turun sekitar 0,25%. Apple yang turun lebih banyak ya, yang nge-lead untuk penurunannya
Dan kemudian 10-year yields ya, di sini tetap stabil di angka 4,28% untuk kupon atau interestnya. Dollar index yang nanjak, Bitcoin briefly reach 122.000 before pairing gains, artinya turun lagi. Gold futures drop setelah Trump mengumumkan kalau gold import would not be subject to US tariff. Okay, data due Tuesday is expected to show that US consumers saw a slight increase in inflation as retailers gradually raised prices on a variety of items subject to higher import duties. Ini kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Tapi intinya gini, berdasarkan dua statement dari dua anggota Fed ya, Bowman and Jefferson, as well as Fed President Logan, are being considered for the position of chair of the central bank when it opens next year. Kalau Bowman sih kayaknya ini karena dukungan dari Trump juga ya. Treasury Secretary Bessent will interview the additional candidates in coming weeks according to officials. Right, so here's the conclusion ya teman-teman sekalian ya. Market gimana ya? S&P 500 semalam juga sama. Mungkin rally-nya slowing down. Bitcoin sendiri terkoreksi setelah sempat ngetes 122.000. Itu semua karena nungguin data inflasi. That's it. Ya. I think that's it gitu loh. That's the clue ya terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan market setelah ini. I think will be depending on inflation report tersebut. Kalau kita mendapati statementnya seperti itu, harusnya ETF inflow-nya juga nyurut. Kita coba lihat ya teman-teman. Waduh, ketarik panjang lagi nih. Nah, ini dia tuh. Benar ya. Dari 277, 400, kemudian balik ke 178. Jadi kayak slowing down. Oke. Mereka belinya nahan diri gitu. Nah, kalau misalnya kita ngelihat bagaimana condition keseluruhan untuk inflation report, ya saya pikir terlepas dari bagaimana nanti hasil datanya, yang paling penting adalah kita tidak boleh melihat data ini di atas forecast. Ya katakanlah forecastnya 3%, kalau bisa jangan sampai lompat ke 3,1 atau 3,2%. Karena bila itu yang terjadi, ini kemungkinan probabilitasnya akan turun secara drastis. Bisa jadi 50-50. Nah itu baru akan mengkhawatirkan untuk kita expecting kuartal 4 rally atau Q4 rally, malah jadi terancam ibaratnya. Nah yang kita butuhkan adalah either CPI-nya sama sesuai dengan forecast, jadi market nggak kaget, atau malah di bawah forecast. Kalau di bawah forecast, saya cukup yakin bisa ada follow up reaction yang cukup baik dari market, dan market bisa langsung responsif atas data tersebut, sehingga kita bisa melihat nanti malam itu ada extra rally atau lanjut lagi nih nanjaknya teman-teman sekalian. Tapi kita butuh data itu ya. Kalau misalnya sesuai dengan forecast, saya rasa kita sideways saja, biasa aja. But probably nanti reaction-nya akan mengikuti dengan probabilitas dari suku bunga gitu ya. Jadi kita expecting market itu udah pricing in untuk meyakini bahwa suku bunga pada periode September mendatang akan di-cut. Itu menurut saya goal-nya sih ya. Yang paling crucial, yang perlu kita pantau adalah itu. Jadi kita tahu bagaimana positioning kita. Apakah sebaiknya kita maintaining bullish bias kita sampai dengan Q4 rally, atau mungkin kayak Ethereum nih sekarang kalau kita lihat kan kondisi dia udah di atas 4.000. I mean ini udah dekat banget dengan all time high guys ya. Jangan karena kita hanya mengharapkan kayak another extra 10% terus malah jadi nyangkut lagi gitu kan. Sedih nggak? Ya pasti sedih lah ya, pasti kepikiran gitu kan kalau misalnya kondisi kayak gitu. Tapi biar gimana pun, once dia tembus all time high, dia creating new all time high, very likely movementnya akan bagus gitu. Ya kita tahu hal itu kenapa, karena biar gimana pun kali ini boosternya udah dari institusi. Terus yang lebih penting lagi adalah memang saya ngelihatnya all of this process turun sampai di bawah 1.500 tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari manipulasinya. Jadi ya para institusi ini technically bisa ngambil harga murah, bisa serok harga murah, dan akhirnya mendapati kesempatan untuk memanfaatkan rally ini dengan baik. Ya kalau bisa dapat harga di bawah 1.500, katakanlah 1.500 gitu ya, naik ke 4.500 aja, itu mereka udah 3x, which is very very great. Ya untuk angka yang nominal segede mereka tuh udah bagus banget gitu kan. Artinya udah deket dong. Ya, kita kemarin udah highest point-nya udah di 4.300 guys, cuma beda $150 doang untuk 4.500, dan itu level psychology.
Nah, otomatis inflation report nanti malam itu yang menentukan gitu kan. Kalau saya nih ya, ini bukannya financial advice ya teman-teman. Ini buat saya pribadi, sharing aja. Mungkin planning saya lebih kayak gini. Kalau ternyata CPI di luar ekspektasi, angkanya jauh di atas forecast, artinya mengejutkan, ya probably saya punya Ethereum yang udah saya hold cukup lama, mungkin saya akan trim down gitu ya. Saya akan kurangin. Perhaps 30%, 40% gitu. Saya akan cari kira-kira dari segi, wah nih gue udah dapat capital sama profit sekian gitu kan. Nah, segitulah kira-kira angkanya. Saya akan reduce. Jika seandainya inflationnya di atas ekspektasi. Tapi kalau misalkan di bawah ekspektasi atau bahkan sesuai dengan forecast, buat saya nggak ada masalah. I will keep it gitu. Kenapa? Karena sentimennya nanti itu akan terasa sangat-sangat positif setelah memasuki kuartal 4, terutama setelah nanti Jackson Hole. Kalau saya sih lihatnya kayak gitu. Ya, bukan berarti dia nggak bisa turun ya, dia bisa turun teman-teman. Cuman in the mid and long term itu perbedaannya signifikan. Jadi yang saya lihat ke sana arahnya ya. Kalau misalkan cuman kayak terlepas dari apapun data CPI nanti malam, sell the news event, time to short or whatever, saya nggak terlalu peduli gitu ya. Yang saya pedulikan tetap adalah mengikuti bagaimana market structure nunjukin kepada saya harus ngapain gitu. Ini tetap yang menjadi clue-nya teman-teman sekalian. Right? On the previous video update, I think kita udah ngebahas juga soal ini. Di sini kita lihat ada beberapa ya yang bisa kita perhatikan jadikan acuan, yaitu dari time frame 1 jam kita memiliki ascending triangle pattern, price finally breakout dengan impulsif. Kemudian kalau kita lihat di sini terdapat small order block ya. Jadi momennya ini adalah dia naik kelihatan seperti pullback. And then boom, dia rally impulsif banget, creating fair value gap. Kemudian dia nanjak terus pullback sepanjang New York session. Testing ke order block, dapat reaction berupa pin bar. Bisa holding di atas pin bar itu udah bagus banget. Ya, tapi saya pikir clue-nya yang terbaik adalah si Bitcoin on the 15 minutes chart, dia harus bisa sukses claim SNR ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini kan adalah struktur terakhir. Dia creating high, lower high, and then lower low. Body close, valid. Di sini berarti adalah lower high dia. Nah, selama lower high ini belum di take out, artinya dia belum technically totally bullish. Oke, kita butuh dia ngambil itu dulu. Kenapa kita butuh dia ngambil itu? Supaya dia ngebentuk struktur yang bullish. Gitu. Nah, ini internalnya ya, untuk struktur internalnya. Bagaimana dengan daily-nya, guys? Daily-nya jujur memprihatinkan kalau saya lihatnya, ya. Terlepas dari kita sukses closing di atas trend line, tetap guys. Ya, tetap. Ini yang saya nggak suka tuh. Jadi kamu ngeliat di situ ada resistance yang nahan Bitcoin pada pertengahan Juli ya hingga 22 Juli, bahkan 28 Juli pun masih ketahan di situ. Dan untuk kesekian kalinya kita lagi-lagi ketahan di situ. Jadi ini udah masuk bulan Agustus, kita testing menembus level itu, bisa nggak closing di atasnya? Ternyata masih belum bisa. Ini berarti market cenderung menunggu, ya. Menunggu apa? Ya itu yang tadi saya bilang, ya, yang saya bahas teman-teman sekalian, nunggu CPI. Ya, mungkin mereka nunggu CPI untuk kemudian making a more big decision ya. Jadi kalau misalkan kita pengen buy gede ini, pengen sizing up dan bla 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 gitu, ya probably nunggu sampai data ekonomiknya benar-benar clear. Karena benar earning season udah selesai buat stock market, dan jika earning season sudah selesai, I think the next catalyst ya balik lagi ke data ekonomi. Dan data ekonomi yang akan ditunggu-tunggu pada para pelaku pasar pada hari ini adalah CPI report atau inflation report. So make sure teman-teman sekalian stay safe on your trade. Mungkin remindernya jangan terlalu banyak spekulasi menjelang CPI. Kalau mau nanti setelah CPI kan baru jelas ya kira-kira arahnya kemana, dan dari segi angkanya seperti apa, baru teman-teman making decision Anda mau ngapain gitu ya kira-kira planningnya. Nah, tapi kalau buat saya pribadi, seperti yang saya tadi tekankan, main fokus saya follow the structure aja ya. Saya nggak mau terlalu banyak berspekulasi, nggak mau terlalu banyak memperkirakan, nggak mau terlalu banyak prediksi-prediksi, karena memang pada dasarnya kita di sini kan bukan whales ya, tapi kita retail, cuma following doang kan apa yang para whales lakukan gitu. Jadi ya kita coba untuk mengerti apa yang whales akan sedang lakukan, yang sedang akan dilakukan, dan otomatis itu menjadikan kita mendapati semacam petunjuk ya untuk kita juga decision making kita akan seperti apa. So kalau saya tambahin tadi barusan ya, we also have a trend line here,
Oke, and also here, testing 4 kali teman-teman sekalian. Dan kalau misalnya kita bisa survive, bertahan di atas trendline itu, ini yang harusnya akan dorong Bitcoin untuk testing lagi kembali ke level 122.000. Probably very very soon bisa new all time high. Ya, probably. Tapi itu semua saya rasa akan bergantung ke CPI report nanti malam. Either kita ada rally continuation atau the end of the rally ketahan di situ. Dan mungkin kita berikutnya harus nunggu sampai ada katalis positif lagi. Jadi kayak Bitcoinnya mungkin konsolidasi lagi, flat lagi gitu ya. Mengingat kondisi Bitcoin itu sering kali kayak gitu guys ya. Ini sekali, sini 2 kali ya nih. Terus di sini juga sama, nggak jauh beda. Udah kenceng banget tuh ini dia nih new all time high, boom kempes lagi. Ini juga sama tuh ya. Boom new all time high, nice. Pullback, terus kita lihat, wah ini dia new all time high. Dar kempes lagi teman-teman. Sama, ya, berkali-kali. So, I think ini bukan sesuatu yang baru buat Bitcoin ya. Buat teman-teman yang mungkin ngerasain kayak, kok begini banget ya pergerakannya. Nah, Anda harus biasain ya, karena Bitcoin emang sangat-sangat volatile. But the clue adalah lihat close candle. Jadi close candle itu terutama untuk daily perspective, weekly perspective, itu bakal sangat krusial banget buat Bitcoin. Oke? So guys, update dari saya seperti itu. Preparationnya berbicara soal inflation report tadi saya udah sisipkan ya di tengah-tengah perbincangan saya. Jadi saya udah nggak akan ngasih kayak semacam summary atau conclusion lagi, yaitu udah tugasnya teman-teman untuk menyimpulkan berdasarkan informasi yang kalian kumpulkan. Baru jadi keputusan dalam investment atau dalam tradingnya ya. Jadi harap dewasa lah untuk case ini teman-teman. By the way, saya mau bilang thank you juga buat teman-teman yang udah supporting. Ya banyak sekali komentar positif dari podcast saya yang diundang sama Pak Andreas Tobing. Hopefully di dalam podcast tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi semacam cerita inspirasi juga dan ngedukung kalian untuk bisa lebih baik lagi dalam memandang market dan lebih realistis. Oke, so dari saya sementara itu dulu. Thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. Hopefully CPI nanti malam mendukung kita untuk tetap bullish and God bless to everybody. Cheers, bye bye guys.